Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haikal Faiz, NIM 022 kelas A. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk pemenuhan praktikum mata kuliah pengelolaan air lahan kering. Di sini saya akan menyampaikan tutorial bagaimana penggunaan aplikasi atau software Kerobot 8.0 secara rinci dan secara runtut. Nah, untuk step pertama saya akan mengenalkan apa itu aplikasi Kerobot. Aplikasi Kerobot adalah software Windows yang dibuat oleh FAO atau Badan Pertanian dan Pengelolaan Air PBB. Badan tersebut memang bertujuan untuk mengembangkan bagaimana sistem pertanian berkelanjutan dan juga pengelolaan air pada lahan-lahan yang kering. Step pertama, mari kita buka saja aplikasi Kerobot 8.0. Aplikasi Kerobot yang terbaru yang terinstall dari Windows. Di aplikasi Kerobot sendiri ada beberapa opsi yang dapat teman-teman pilih. Yang pertama adalah Climate ETO atau data curah hujan yang didapat. Lalu ada masukkan data hujan. Yang ketiga adalah ini yang merupakan jadwal penanaman dan pemanenan. Mari kita mulai ulas secara satu-satu. Nah, yang pertama kita harus mendapatkan data yang kita butuhkan dulu. Seperti contoh data yang saya gunakan adalah data ini yang saya dapat dari praktikum saya. Di antaranya data yang harus ada adalah data sunshine hour atau lama penyinaran, terus air humidity atau kelembapan relatif. Yang ketiga adalah main temperatur. Yang keempat adalah maksimal temperatur atau temperatur rata tertinggi yang ada pada suatu bulan. Yang kelima adalah minimum temperatur atau suhu terendah yang ada pada kota pada bulan tertentu. Yang keenam ada velocity atau kecepatan angin. Yang terakhir adalah curah hujan, data curah hujan. Selain data-data tersebut, data tentang lintang lokasi stasiun atau bujur lintang dan juga elevasinya juga diperlukan. Yang saya gunakan kali ini adalah data cuaca dari Ambon. Setelah mendapatkan data yang kita perlukan, langsung saja kita buka aplikasi Kerobot. Dengan kalimat kita harus mengisinya terlebih dahulu secara manual. Saya akan mencontohkan kepada teman-teman. Country, bagian country langsung saja kita isi Indonesia. Karena saya ada di contoh memiliki membawakan contoh kota Ambon, mari kita langsung isi saja Ambon. Untuk latitude dan longitude dan altitude, mari kita langsung lihat di sini. Nah, untuk altitude sendiri itu merupakan ketinggian elevasi dari kota yang kita pilih. Untuk kota Ambon sendiri itu memiliki elevasi sekitar 12 mdpl. Mari kita langsung saja 12. Yang kedua itu adalah
Karena koma di sini tidak dapat digunakan, jadi teman-teman menggunakan D saja. Untuk data stationnya yaitu timur 128,8. Ketika selatan harus milih north, kalau south itu utara. West barat, east timur. Ada di sini timur, BT atau bintang timur, berarti kita harus pilih S. Mari kita isi data satu per satu. Saya akan mengajari teman-teman agar seperti ini. Bagi layar jadi 2. Main temperatur 23,1, 23, 23,1, 23,9, 8. Untuk kelembapan kita isi di relatif humidity ini. dapat menggunakan opsi, yaitu dengan hanya menggunakan relatif humidity atau kelembapan relatif dari daerah yang teman-teman akan gunakan. Hanya dengan data tersebut langsung kita di ini, yaitu menggunakan ini atau ETO payment calculator from temperature data. Namun karena saya menggunakan data yang lengkap, saya dapat mengakses hal tersebut. Setelah data-data tersebut sudah terisi, langsung saja kita beralih ke data selanjutnya. Data selanjutnya yang akan kita bahas adalah data hujan.
sebesar 63 dan 66 sampai seterusnya itu merupakan data curah hujan dari kota yang saya berikan contoh. Namun ketika saya sudah menyimpan sebelumnya, jadi saya akan menggunakan data saya saja. Nah, maka akan diperoleh hasil seperti ini dengan curah hujan tertinggi pada kota Ambon itu pada bulan Juli dengan total curah hujan 39,2. Apa efisiensi rain ini, Bang? Untuk efisiensi rain ini sendiri adalah efisien curah hujan yang dapat diterima. Seperti contoh pada bulan Januari hujannya itu 93,0%, sedangkan yang dapat dimaksimalkan atau digunakan oleh tanaman itu cuma 79%, atau yang turun itu cuma sekitar 79%, dan hingga sampai seterusnya itu sama seperti bulan Juni, Agustus, September, Oktober. Dengan total curah hujan 86,0, namun efisiensi hujannya itu hanya sekitar 74,2, dan yang di bawah ini merupakan total dari total curah hujan di kota Ambon selama 1 tahun penuh. Coba saya minum dulu. Nah, untuk ini average ini merupakan data rata-rata dari masing-masing data, yaitu min temperatur. Ini adalah data minimal temperatur kan full. Nah, untuk 22,0 ini merupakan suhu minimal rata-rata kota Ambon. Untuk max temperatur juga sama, rata-ratanya pada 1 tahun itu ada di angka 31,4, dan kelembapan juga sama, itu ada di angka 81. Untuk angin juga sama, yaitu ada di angka 69, karena memang angin di sana itu kecepatannya 69 semua pada hal tersebut. Untuk yang cahaya matahari itu ada 63. Untuk radianya ini dapat dari situ. Ketika dua data ini sudah terisi, langsung saja kita menggunakan yang ini atau planting. Yang ini merupakan data penanaman yang akan kita gunakan. Seperti contoh, ini kita menggunakan data yang oleh FAO langsung. Saya akan menggunakan contoh pada tanaman jagung. Nah, pada tanaman jagung nama latinnya kan maize. Kita buka. Nah, di sini akan keluar data-data yang kita butuhkan. Seperti contoh, crop name atau vegetasi yang akan ditanam adalah jagung dengan planting date atau jadwal penanaman, yaitu pada hari ini pada tanggal 04 Mei, 04 Juni, dan harvest ini adalah kapasitas kira-kira perkiraan kita melakukan pemanenan. Yang satu adalah catch value atau penggunaan air yang dibutuhkan oleh tanaman pada tahap ini inisiasi, yaitu sekitar 20 hari pertama. Itu tanaman jagung memerlukan 0,30 total air. Nah, yang dibutuhkan oleh tanaman jagung lalu masuk pada fase kedua, yaitu fase development atau fase pembentukan. Kebutuhan air tanaman jagung di sini sedikit meningkat, mungkin di angka 35 mililiter. Dan untuk fase mid season atau fase pematangan, itu tanaman jagung memerlukan 1,20 mililiter air per tanaman, yaitu fase ini berlangsung selama 40 hari. Lalu masuk ke fase yang terakhir atau fase akhir. Fase ini adalah jagung sudah menua atau sudah berbuah, tinggal menunggu fase panen. Ini berlangsung sekitar 30 hari dengan kebutuhan air itu 0,35.
Untuk rotting depth atau rotting depth itu apa bang? Rotting depth itu adalah kedalaman akar yang dapat dicapai oleh tanaman jagung. Nah, untuk rotting depth sendiri pada tanaman jagung fase awal itu hanya 0,30 meter, yang lalu pada fase kedua atau fase pembentukan itu naik mengikuti variabel tersebut, dan juga ketika sudah fase pertengahan hingga fase akhir itu tanaman jagung itu dapat menjangkau tanah sekitar 1,00 meter. Yang ketiga adalah critical depletion atau fraksi tanaman itu. Nah, untuk hal ini tanaman jagung itu pada fase inisiasi itu membutuhkan 0,55, hingga fase mid season atau pertengahan season itu juga membutuhkan 0,55, dan yang terakhir adalah fase akhir itu membutuhkan 0,80. Yield response atau respon yang dikemukakan oleh jagung atau ketinggian jagung itu ada di sekitar 0,20, lalu pada fase development 0,40, dan fase mid season itu 1,30, lalu pada fase akhir itu 0,50, hingga sudah pemanen itu 1,25. Untuk crop height sendiri adalah ketinggian tertinggi yang dapat dicapai oleh tanaman jagung. Seperti pada ini itu ketinggian maksimal jagung itu pada puncaknya ada pada mid season atau fase pertengahan, yaitu sekitar 2,00 atau 2 meter. Untuk tanah ini dapat menentukan jenis tanah yang digunakan. Jenis tanah ini dapat diisi juga dengan data yang dapat dari FAO sendiri. Saya akan menggunakan contoh black clay soil atau tanah berhitam. Nah, untuk rincian tersebut ada total available soil moisture atau total kemungkinan tanah tersebut dapat dicapai, itu dapat diakses itu sekitar 200 mm per meter, yang menunjukkan tanah ini sangat tinggi untuk kadar ketinggian tanahnya. Yang kedua adalah ada maximum rain infiltration rate atau curah hujan maksimum yang dapat diserap oleh jenis tanah ini, itu ada di sekitar angka 30 mm per hari per day. Yang ketiga adalah maximum rooting depth atau panjang maksimal akar yang dapat mencapai tanah ini, itu ada di sekitar angka 900 cm. Untuk yang data keempat adalah initial soil moisture depletion atau fase inisial tanaman yang ditentukan dalam perencanaan itu ada di sekitar 50%. Untuk yang terakhir ada initial available soil moisture atau tanah yang dapat diakses itu kedalamannya sekitar 100 mm per meter. Nah, untuk masuk pada fase ini, pada station atau lokasi yang kita dapat itu di Kota Ambon, dengan curah hujan yang dapat dari Kota Ambon dengan tanggal penanaman tanggal 4 bulan Mei Juli ini, kita akan mendapatkan keterangan berbagai fase yang kita butuhkan. Seperti contoh itu fase 1-2 itu fase inisiasi, 1-2 bulan Juni itu atau fase awal dan pertengahan bulan Juni itu tanaman jagung akan mengalami fase inisiasi yang koefisiensinya itu mencakup 0,30, dan juga evapotranspirasinya itu ada di
bulan ini evapotranspirasi per dekade itu ada di angka 7,1 dan 9,7, dan efisiensi curah hujannya itu ada di angka 37,6 dan 55,0, yang menunjukkan curah hujannya itu segitu pada satu dekade. Yang kedua ada di bulan Juni sampai Juli pertengahan, Juni akhir sampai Juli pertengahan itu ada di fase development atau fase pembentukan, yang koefisiensinya itu ada di angka 0,59, 0,82 dan 1,04. Untuk evapotranspirasinya itu ada di angka 1,17, 1,88 dan 2,60, yang menandakan evapotranspirasinya sangat kuat dan kadang pada fase ini memerlukan jumlah penyiraman yang sedikit lebih banyak. Itu efisiensi hujannya juga 54,9, 55,1, 55,3 dan 53,7. Berarti puncak penyiramannya itu, puncak hujannya itu ada di bulan Juli pertengahan, dan yang terakhir adalah fase mid season atau fase yang berada di tengah-tengah sebelum pemanenan, itu mencakup bulan Juli akhir hingga Agustus akhir. Untuk KC-nya atau koefisiensinya itu ada di angka 1,04, 1,10, 1,10, 1,10, dan juga untuk evapotranspirasinya itu di angka 3,61 hingga 3,82. Untuk evapotranspirasi satu dekadenya itu ada di angka 37,2 hingga 28,9. Untuk efisiensi curah hujannya itu ada di angka 51,8 pada bulan Juli akhir, dan juga sampai 48,5 pada bulan Agustus akhir. Dan yang terakhir adalah fase akhir atau fase pematangan, yang menunjukkan tanaman itu sudah hampir siap untuk dipanen. Itu ada nilai KC itu atau koefisiensinya itu ada sekitar 1,08, 0,86 dan 0,61. Dan untuk evapotranspirasi gradenya itu ada di angka 3,89, 3,4 dan 2,36. Dan untuk evapotranspirasi per dekadenya itu ada di angka 38,9, 32,4 dan 23,6. Dan untuk efisiensi curah hujannya itu ada di angka 47,7, 46,5, 39,9. Dan yang terakhir ada fase akhir atau fase sudah masuk panen, ini ada di angka ini 0,41, 0,63 dan 0,8 dan 12,34. Selain itu di aplikasi Kabupaten sendiri itu sudah ada jadwal untuk penyiraman pada tanaman. Kan saya tadi membeli tanaman jagung, maka di sini juga akan diberikan jadwal penyiraman untuk tanaman jagung di fase bulan Juli ini hingga fase akhir. Nah, untuk fase akhir sendiri itu sudah ditentukan jadwalnya. Namun ketika di keterangan aplikasi Kabupaten sendiri, bulan Ambon itu termasuk bulan yang tinggi curah hujannya, sehingga ketika pada fase penanaman itu kita sudah tidak perlu lagi untuk melakukan penyiraman. Sehingga di sini tertulis seharusnya pada 6 Oktober itu kita melakukan penyiraman. Namun karena ini sudah waktunya panen, jadi kita sudah tidak perlu lagi melakukan penyiraman. Karena pada tanggal ini curah hujan yang turun itu tidak ada hujan yang turun. Kuliah itu sangat menyenangkan, teman-teman. Kita akan mendapatkan pengalaman yang bermanfaat dan teman-teman yang dapat digunakan untuk memperluas relasi kita. Dan juga kehidupan perkuliahan itu tergantung individunya sendiri. Padahal ketika mulanya kita berkuliah demi tujuan untuk memperbaiki masa depan, maka kita harus bersungguh-sungguh dengan cara memilih pertemanan yang positif agar kita terpengaruh hal positif juga. Selain pertemanan, faktor
paling penting dikontrol ketika teman-teman berkuliah adalah waktu, karena manajemen waktu itu sangat penting ketika teman-teman berkuliah. Kuliah itu tidak seperti sekolah, tidak seperti guru sama murid. Hubungan kuliah itu lebih kompleks. Jadi ketika dosen menyampaikan itu juga harus teman-teman respon agar terjadi suatu dialektika, yang dialektika tersebut dapat menghasilkan suatu ilmu baru yang teman-teman belum tahu sebelumnya. Manajemen waktu juga penting karena di kuliah itu ada beberapa prodi yang jadwalnya benar-benar padat, sehingga ketika teman-teman tidak pandai mengatur jadwal tersebut, maka akan sangat susah untuk berinteraksi dengan teman-teman, sehingga banyak waktu yang terbuang sia-sia hanya untuk hal-hal yang negatif. Memang ya, kuliah itu tidak menjamin kita sukses, tapi ya ketika kalian ingin sukses, maka ilmu pengetahuan itu sangat penting, karena dengan adanya ilmu pengetahuan itu dapat menjadi penunjang atau akses kita pada dunia, karena dunia itu perlu dipahami, dan cara memahami dunia sendiri adalah lewat ilmu tersebut. Meskipun banyak yang bilang kayak, ngapain kuliah, mending gua kerja gitu. Terus misal kuliah ya, kamu sarjana, aku bos muda, abaikan aja yang kayak gitu, karena memang nggak benar yang kayak gitu. Bukan nggak benar, tapi ya kayak ngapain ya kalian itu terlalu seininya mengejar dunia, padahal masa muda kalian itu hanya sekali dan itu sudah tidak bisa diulang lagi. Ketika masa muda kalian itu bisa untuk mencari uang, maka ya kayak gimana ya, nanti masa depan pada anak kalian, terus cucu kalian itu, agar masa depan kita itu lebih baik lagi, karena tidak orang tua tidak butuh. Karena kebanyakan yang yang tidak kuliah dan bekerja itu hanya menjadi pekerja keras saja, kayak pekerja buruh, pekerja penjual yang kayak gitu. Karena menurut saya ya, orang-orang yang sukses itu orang-orang yang berani mencoba. Bahkan kayak kalau orang tersebut memang bermental baik, gak mungkin dia menghina orang yang mencari ilmu, karena paham emang ilmu itu sepenting itu gitu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Nah, sebelum saya tutup, hal yang paling penting dilakukan adalah dengan cara kalian harus men-save dari data-data ini dengan cara save yang ada di sini. Itu kalian teman-teman pencet seperti itu. Lalu di sini juga ini harus di save seperti halnya teman-teman save data-data teman-teman sampai akhir. Nah, mungkin cukup itu saja yang dapat saya sampaikan, karena saya juga masih sebagai mahasiswa, yang satu saya itu masih sebagai thalabul ilmi atau pencari ilmu. Saya akan membenahi lagi tentang apa yang belum saya ketahui, dan saya akan membagikan hal tersebut kepada teman-teman. Kiranya itu saja yang dapat saya sampaikan. Ketika ada salah kata atau apapun, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.